Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, selamat berkarya masih di channel C2 Speed. Pagi ini kita kedatangan seekor Suzuki FU ya, yang mendadak kompresinya hilang entah kemana dan sedang kita bongkar ya. Saat ini kita akan cek apakah ada kebocoran-kebocoran di beberapa bagian di dapur pacu Suzuki FU ini. Jangan kemana-mana. Posisi center topnya seperti ini guys, FU itu guys. Nah, seperti ini posisi daripada center topnya ya. Di angka 3 di noken as bagian isap, di angka 2 di noken as bagian buang ya. Dan akan kita bongkar Suzuki dengan sistem DOHC ini ya, atau DOHC. Periksa bagian daripada ring kompresinya seperti ini guys, dan ternyata masih bagus ya, masih bagus, hanya ada celah beberapa 0, sekian. Tapi apa yang menjadikan motor ini tidak ada kompresinya guys? Celah daripada ring ini hanya masih rapat guys, hanya 0, berapa ya, masih rapat. Tapi kenapa kompresi mendadak menghilang ya? Apakah ada kebocoran di klep? Klepnya kita masukkan bensin ya, dan terlihat jelas di sini tidak ada kebocoran ya. Ini bagus. Coba bagian buangnya guys. Cara mengecek klep seperti tadi guys ya, masukkan bensin dari lubang isap ataupun buang, dan pastikan di permukaan klep tidak ada kebocoran, maka itu klep bagus ya, nggak bocor. Untuk bagian X, wow, itu guys, saluran ramah lingkungan. Untuk bagian X juga bagus guys, tidak ada kebocoran. Jadi apa penyebab dari semua ini? Kita akan cari tahu. Bagian piston tidak ada yang rusak ataupun pecah ya, mulus seperti ini. Untuk bagian linernya juga tidak ada goresan yang dalam ya, masih mulus seperti ini. Atau mungkin gejalanya itu di silinder head guys, tapi klep sudah diperiksa tidak ada yang bocor ya. Nah, di sini PR-nya guys, kenapa kompresi bisa hilang? Kita atasi ya. Ketika dimasukkan bensin dari bagian buang ataupun isap, klep tidak bocor ya. Namun apa yang terjadi jika posisi noken asnya terpasang guys? Coba ya, dalam posisi noken as terpasang, apakah klep ada kebocoran ya? Takutnya ada beberapa bagian yang sudah aus atau tadinya yang mengganjal ya di bagian noken as. Makanya akan dilakukan pengecekan kebocoran klep saat noken as terpasang. Dan ketika noken as dipasang, ternyata terjadi kebocoran di bagian in ya. Tuh, bensinnya keluar. Di bagian in ada kebocoran guys. Pada bagian pada klep bagian in
ketika noken as terpasang. Sedangkan pada bagian X, walaupun noken as terpasang, tidak ada kebocorannya dan putarannya halus, enteng ketika diputar-putar seperti ini. Namun pada bagian ini berat atau ngagregel, seperti ada tekanan menekan ke SIM atau ke klep ya, noken asnya. Dan ternyata setelah dibongkar semua bagian daripada SIM ini, ternyata posisinya terbalik guys. Yang seharusnya bagian yang tebal ini di belakang ya, di belakang, namun dipasang di depan, makanya terlalu menekan dan akhirnya bocor. Oke, kita akan coba memasangnya sesuai aturannya guys, karena selisihnya itu 0,2 ya, 0,2 mili. Ternyata posisi ini acak-acakan, yang tebal sama yang tipisnya itu acak-acakan, nggak sejajar. Karena di sini ada nomornya tuh, ada nomornya. Oke, kita akan coba pasang kembali sesuai semestinya ya, dan kita akan coba lagi apakah sekarang terjadi kebocoran. Kita pasang di sini guys. Itu nah, seperti itu ya. Lalu kita tutup. Di posisi SIM-nya tertukar, makanya terjadi kebocoran. Kita akan coba mengecek lagi apakah masih bocor atau tidak ya. Padahal kita pasang lagi kembali noken asnya guys, lalu akan kita cek lagi apa terjadi kebocoran setelah noken as terpasang. Nah, jika sudah terpasang, sekarang tuh gerak daripada noken as ini udah ringan guys. Awalnya ini seret sebelah ya, seset. Tadinya motor ini sudah di bore up, namun distandarin lagi ya sama si pemiliknya. Dan setelah menggunakan piston standar, motor ini jadi nggak hidup, nggak ada kompresinya. Dan ternyata setelah dibongkar, SIM daripada klep motor ini posisinya tertukar. Dan tadi sempat berat ya, jika diputar-putar seperti ini sempat berat ya untuk bagian in-nya. Dan untuk bagian X-nya lancar ya. Dan kita akan sekarang mengeceknya lagi ya. Sekarang kita akan mengeceknya lagi dalam posisi noken as terpasang, apakah ada kebocoran seperti tadi. Kita cek guys. Kita cek dengan memasukkan bensin ya ke sini. Dan ternyata tak ada lagi kebocoran ya. Tak ada lagi kebocoran. Dan yang pasti kompresi tidak akan bocor. Kalau kita cek klep sebelahnya, apakah
ada kebocoran setelah SIM-nya ditukar ya. Nggak ada guys, nggak ada kebocoran. Oke, lalu kita akan pasang kembali semua bagian daripada Yamaha FU ini ya, maksud saya Suzuki FU ini. Sesuatu yang paling menjadi buang-buang waktu itu atau tanggal ketika ngebetulin sisa kerjaan orang ya, itulah kalau bahasa Sundanya itu ngobehan matangel gitu, ngobehan kerjaan orang atau mereskeun sisa kerjaan orang, itu tanggal beakarep guys. Oke, lalu akan kita pasang semua bagian daripada pistonnya dan juga boringnya setelah beberapa penelitian tadi ya. Karbunya masih menggunakan PE28 ya, PE28 belum diganti sama ori. Awalnya mereka atau si pemilik membongkar motornya sendiri. Awalnya piston ini motor ini sudah menggunakan piston yang cukup gede ya. Si pemilik bilang sudah menggunakan Tiger, namun dia memasang kembali piston standarnya dengan boring standarnya, dan ketika noken as yang racingnya dicabut lalu dipasang lagi, entah kenapa setelah semua terpasang motornya jadi nggak hidup ya, dan akhirnya dibawa ke sini. Dan seperti itulah kasusnya guys, ternyata cuma masalah posisi daripada SIM-nya ya yang acak-acakan, tidak sejajar. Sebetulnya untuk motor semodel ini, maksud saya sejenis ini tidak cukup ribet ya. Hanya yang ribet itu ngebongkarnya guys. Ngebongkarnya harus diturunkan semuanya atau didengdekin seperti ini ya. Kalau proses pembongkaran mesinnya simpel, hanya untuk membongkar mesin atau memisahkan mesin dari rangka itu aja yang jadi ribet ya, atau tanggal. Oke, kita pasang kembali guys. Dan di daerah saya ini FU itu jarang di kotak-katik guys. Ada pun yang dimodifikasi paling mengganti noken asnya dengan yang racing, atau membeli silinder block atau bore up kit seperti model itulah, semacam itulah. Karena saya pun sepanjang di sini ya belum pernah memodifikasi, belum pernah sekalipun memodifikasi noken as daripada FU ini ya, yang standar dimodif. Jika semua sudah terpasang seperti ini, pastikan semua kabel tidak ada yang putus ya. Lalu kita akan coba hidupkan guys. Saya. Nah, sekarang hidup guys, karena tidak ada lagi kebocoran di bagian klep. Awalnya di sela itu ngelos ya, tak ada kompresi. Namun setelah kita atasi, alhamdulillah semuanya baik-baik saja ya. Tinggal sedikit penyesuaian di bagian cover dan kabel-kabelnya ya. Oke, kasus daripada FU hilang kompresi ini kita anggap selesai guys. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, atau berkomentar di bawah sini. Untuk kalian yang berwawasan lebih, silahkan tinggalkan kritik ataupun sarannya ya. Terus berkarya Indonesia. Selamat pagi dan terima kasih.